Washington News and Talk. Pendengar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri batal mengumumkan calon presiden 2024 dalam HUT PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta pada hari ini. Hal itu pun mendapatkan pujian dari Presiden Jokowi karena dinilai PDI Perjuangan tidak gerasa-gerusuk. Apa pertimbangan PDIP belum juga mengumumkan nama calon presidennya untuk pemilu 2024? Bersama kami ada politisi senior PDI Perjuangan yang juga mantan Ketua Komisi 2 dan juga Komisi 3 DPR RI, Teras Narang. Gelar Pemilu 2024. Pak Teras, banyak yang tanya nih, kenapa nggak jadi diumumkan Pak Teras? Oh gitu ya. Iya Pak Teras. Memang seperti kita tahu bahwa Ibu Megawati adalah Ketua Umum yang diberikan hak prerogatif, yang diberikan hak sepenuhnya oleh Kongres untuk menentukan siapa nanti yang dipercayakan oleh PDI Perjuangan selaku calon presiden. Nah, tentu dengan hak yang telah diberikan oleh Kongres kepada beliau tahu persis apa yang harus beliau lakukan, apa yang beliau harus putuskan. Dan beliau juga kita tahu betul karena beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa kapan tepatnya untuk beliau menyampaikan calon dari PDI Perjuangan tersebut. Tentu kita harus menghormati. Iya. Jadi kita hanya menebak-nebak saja Pak ya bisanya, karena itu murni keputusan Bu Mega kan? Betul. Dan ya kalau menebak-nebak sih boleh-boleh saja, tetapi ya pada akhirnya kan tetap itu adalah merupakan keputusan. Tapi ada satu hal yang tadi yang juga mungkin menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia, bahwa beliau menyatakan bahwa beliau akan memilih dari kader PDI Perjuangan. Nah itu kan adalah salah satu kunci juga bagi kita, bahwa pada saatnya nanti tentu beliau akan juga mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang situasi dan kondisi dari secara global dan kemudian kondisi juga geopolitik dari bangsa kita, dan tentu ini juga nanti menjadi pertimbangan dari Megawati yang notabene adalah merupakan orang yang penuh dengan syarat dengan pengalaman. Jadi saya pikir itu adalah suatu hal. Katanya kalau sebutannya tuh kingmaker gitu ya Pak Teras Narang ya. Ya memang seperti itu karena Kongres tuh mempercayakan sepenuhnya kepada beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah dengan dipercayakannya itu kan tentu beliau juga tidak gegabah, tidak gerasa gerusu. Beliau akan mempertimbangkan dari segala segi. Nah itu kita wajar memberikan kesempatan kepada beliau dan kita tunggu saja. Ya. Kami sih nunggu Pak, masyarakat yang penasaran Pak, sampai kapan kira-kira Pak? Ini yang tahu cuma hanya Ibu Megawati. Hanya Ibu Megawati, tapi tadi Pak Jokowi tadi di akhir pidato kan beliau menyatakan sudah ada di kantongnya Ibu Megawati. Iya. Takutnya kantongnya bolong kemudian lepas lagi gitu loh Pak. Nah itulah yang pernah disampaikan, sing sabar, jangan gerasa gerusu. Ini yang disampaikan tuh belum lengkap Pak sebenarnya Pak. Misal tadi kadernya sendiri, tapi kadernya ini akan diusung untuk calon presiden atau calon wakil presiden atau dua-duanya, calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kira-kira yang mana Pak Teras Narang? Ya tentu beliau kan tadi sudah menyampaikan bahwa kalau melihat dari posisi apa yang diperoleh PDI Perjuangan pada tahun 2019 yang lalu, PDI Perjuangan kan adalah pemenang pemilu saat itu. Nah itu satu pertimbangan. Dan kemudian kedua juga tentu juga beliau mempertimbangkan kondisi-kondisi dari para kadernya itu dalam situasi dan kondisi di saat sekarang ini. Dan kemudian juga beliau memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan, sehingga ada nilai-nilai kesinambungan
ada nilai-nilai yang dapat dipertahankan di dalam rangka kita untuk membangun bangsa dan negara kita ini ke depan. Jadi hal-hal yang seperti itu tentu pada akhirnya adalah menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dengan secara arif, dengan secara bijaksana oleh Ibu Ketua Umum, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah itu. Ya, saya berkaca dari pengalaman 2014 Pak ya, ketika PDI Perjuangan mengumumkan nama Pak Joko Widodo yang kala itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk maju dalam Pilpres 2014. Hari itu kami sempat camping Pak di rumah Teguh Umar sebenarnya Pak, untuk menunggui kapan akan diumumkan. Tapi kan ternyata diumumkan pagi dan sorenya daftar. Apakah itu tidak terlalu cepat Pak fasenya Pak? Makanya tadi saya bilang mengenai masalah timing itu juga adalah menjadi bagian pertimbangan bagi beliau. Ya kendati pun beliau pada saat di 2014 itu memutuskan dan mempertimbangkan dan kemudian mendaftar, itu kan semuanya ada hitungan-hitungan beliau yang hanya bisa beliau yang bisa menjawab dengan baik gitu loh. Kalau kayak saya paham betul bahwa saya meyakini betul bahwa apa yang beliau akan pertimbangkan dan apa yang akan beliau putuskan itu adalah terbaik bagi bangsa dan bagi negara. Itu aja. Ya, jadi kita sabar saja ya. Ini sama, sabar, kita nunggu Bu Mega mengumumkan. Tapi yang ingin kami tahu adalah kegiatan hari ini Pak yang ada di Jakarta itu, kenapa tidak mengundang partai lain? Seperti tradisi biasanya kalau ada ulang tahun partai politik ya akan suka diundang partai yang biasanya bersama dalam pemerintahan. Jawabannya mohon ditahan dulu ya Pak Teras Semarang. Ada Pak Boni di Cibubur ya ingin berbincang nih dengan kita. Pak Boni, selamat sore Pak Boni. Selamat sore Mas. Iya, silakan Pak Boni. Pak Teras Semarang. Saya dalam beberapa saya beberapa pemilihan ya saya banyak sering memilih ya partai ini juga ya. Cuma kalau melihat seperti ini agak kelambatan gitu loh cara ininya ya, cara memutuskannya kalau menurut saya. Maunya gimana Pak Boni? Calon yang lain sudah sampai ke daerah dia bersosialisasi. Ini mau sampai kapan? Apa sebulan sebelum Pilpres nanti mau diumumkan? Waktu Pak Jokowi sehari pas pendaftaran loh Pak. Betul, kalau dia sudah punya kualitas, sudah punya trademark, sudah punya ini yang dilihat oleh dan itu kan coba lihat hasilnya kan mepet kan gitu apanya kan. Coba kalau misalnya dari awal lebih cepat gitu, punya sosialisasi yang akan lebih lama, ini ngapain sih lama-lama gitu. Dan tolong cara dan memilih itu yang ini nantinya juga. Kalau saya pikir ya, kalau Mbak Puan nanti dipilih misalnya itu Anies akan menang mutlak gitu loh, nggak usah dipikirkan lagi, itu nggak usah perlu diadakan Pilpres lagi, udah jelas hasilnya. Nah coba ini kenapa harus berlama-lama gitu kan, memberikan waktu lah untuk sosialisasi selama yang lain udah kemana-mana gitu kan. Nah, nanti terlambat gitu loh. Ini kan kita sebagai simpatisan juga agak kesel juga melihat situasi seperti ini gitu loh. Dan tolonglah itu petugas-petugas partainya ya agak berbicara lah ya kan, jangan ngikut terus gitu kalau kita sebagai rakyat yang simpatisan agak-agak ini juga sih ngelihatnya kesel juga gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Boni. Sabar ya Pak Boni ya. Pak Rahman di Karawaci. Selamat sore Pak Rahman. Selamat sore Mas Asrofi. Iya Pak Rahman, silakan. Ya, tadi saya sempat menonton ya pidato Pak Presiden di ulang tahun HUT PDI itu. Terus terang saya kagum dan salut dengan hasil yang sudah dicapai dan itu nyata gitu kan. Yang saya heran kenapa masih banyak masyarakat yang membodohi kesannya gitu. Kesannya Presiden tuh kok kayak bodoh gitu. Padahal prestasinya luar biasa. Terlepas dari itu juga menanggapi yang penelpon yang sebelumnya, saya yakin ini adalah taktik dari Bu Mega. Karena kan PDI nggak perlu koalisi dengan sana-sini kalau untuk menetapkan presiden. Jadi ini Bu Mega cuma mau melihat mana yang kawan, mana yang lawan ntar. Mungkin itu ya Pak narasumber ya. Terima kasih. Lihat. Baik, terima kasih Pak Rahmadi. Ada pendengar lagi di Pak Jasper di Kembangan. Selamat sore Pak Jasper. Selamat sore Pak Wirio ya. Saya Asrofi, saya bersama dengan Pak Teras Semarang. Pak, nggak apa-apa, silakan. Pak Teras Semarang, saya kira itu udah bulat tuh Pak. 99% itu sudah Pak Ganjar Pranowo ya. Sekarang kan yang pertimbangan itu adalah wakil untuk
mengambil suara dari partai-partai lain kan. Jadi saya pikir Ganjar ini hanya tinggal, Pak Ganjar hanya Bu Mega itu mau nimang-nimang yang mana, mempertimbangkan calon yang cocok yang bisa mengambil suara dari partai-partai lain. Itu saya rasa, Pak Heran. Baik Pak Jasper, terima kasih. Di Jakarta Pusat tadi, bukan Jakarta Barat. Apakah betul ini kelamaan justru malah takutnya kesalip sama yang sudah mengumumkan dan juga sudah belusukan ke masyarakat di daerah-daerah Pak Teras Semarang? Iya, Ibu Mega adalah orang yang punya pengalaman yang cukup banyak ya. Terutama saya pernah mengikuti di tahun pemilu tahun 99, kemudian pemilu tahun 2004, dan kemudian dengan segala pasang surutnya kita konsisten dalam satu sikap, dan kemudian pada akhirnya kita bisa memenangkan pemilihan umum di tahun 2019 dan juga sebelumnya di tahun 2014. Nah, ini kan adalah suatu proses. Nah, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian tadi, tentu ada yang sabar dan ada juga yang bisa memahami apa yang memang menjadi pemikiran dan sikap yang akan diambil oleh PDI Perjuangan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kenapa ini ada yang membilang lama dan lain sebagainya? Ya pasti karena siapapun. Apa sih Pak pertimbangannya Pak? Kenapa masih butuh waktu Pak? Yang jujur saja, yang sampai saat ini juga tidak ada yang juga pasti. Karena misalnya saja ada salah satu calon itu sampai sekarang belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang menjadi seorang menjadi seorang calon presiden karena belum memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sampai sekarang ini tidak ada satu partai pun terkecuali hanya menyebutkan nama. Nah, tetapi nama ini kan juga masih cukup jelas apakah pada saatnya nanti sudah pastikah atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini kan terkadang harus juga dilihat bukan hanya semata-mata dari cepat dan lambatnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan karena negara kita ini bukan negara kecil. Jadi negara kita ini adalah justru besar itu kan mungkin waktu yang lama itu bisa digunakan untuk sosialisasi, Pak. Tidak begini ya, kalau PDI Perjuangan sejak dinyatakan misalnya saja pada saat detik ini disampaikan oleh Ibu Megawati dan itu menjadi keputusan beliau, sejak itu juga kita langsung bergerak, biasanya seperti itu. Dan kita sudah punya peta-peta perpolitikan kita di masing-masing daerah. Oh, jadi sudah punya strategi politiknya masing-masing ini Pak di daerah? Ya memang, ya seperti saya katakan, bahwa memang PDI Perjuangan ini memang adalah suatu partai besar, suatu partai yang sudah mempunyai akar, yang sudah mempunyai wilayah-wilayah yang kita sudah tahu persis apa yang harus kita lakukan. Jadi tinggal kita pencet tombol saja, seketika itu udah bergerak semuanya. Enak ya kalau kakinya di bawah banyak ya Pak ya? Kenapa? Kalau kakinya di bawah banyak enak ya Pak Teras ya? Ya itulah yang dilakukan. Ya memang itu kan tidak mudah. Itu adalah suatu perjalanan panjang dari suatu partai. Jadi ya disitulah yang namanya bagaimana adanya suatu konsolidasi yang konkret, kemudian konsolidasi yang sistematis, dan juga tentu harus yang masif ya, sehingga pada saat sudah diputuskan langsung bergerak. Yang tadi kenapa nggak ngundang partai lain nih Pak Teras? Ini juga banyak ditanyakan. Kalau kita lihat ya diskusi di sosial media, apakah ada masalah Pak Teras? Tadi dengan jelas dikatakan oleh beliau bahwa sudah lama tidak bertemu dengan para kader-kadernya. Sudah hampir 3 tahun tidak pernah bertemu sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan tadi suasananya kan betul-betul beliau itu lepas ya. Karena apa? Karena beliau bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan kader-kadernya yang beliau kangenin selama hampir 3 tahun ini. Nah, kalau nanti misalnya diundang dari partai lain, kasihan yang partai lain.
Karena apa? Karena beliau banyak membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya internal, yang beliau memperlihatkan adalah sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, dari seorang pemimpin kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal seperti ini kan adalah merupakan suatu hal yang dianggap oleh beliau ya tidak merepotkan bagi partai-partai lain, dan kemudian juga suasananya lebih memperlihatkan kekeluargaan antar sesama, khususnya kader-kader PDI Perjuangan. Gitu, Mas. Bukan karena ada tanda-tanda pecah gitu ya, Pak Teras ya? Kalau pecah nggak akan sekompak itu, Mas. Kalau Makanya ini nggak ada hubungannya dengan pertemuan 8 partai politik kemarin kan, Pak? Itu masalah lain ya. Kalau itu masalah lain, dan tentu kita sebagai negara hukum, ya kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memang mempunyai kewenangan secara hukum untuk memutuskan secara final dan mengikat. Hubungan PDI dengan partai lain di koalisi masih baik-baik saja ya, Pak Teras ya? Oh, baik-baik saja. Tidak ada masalah ya? Kalau masalah hubungan itu semuanya pasti baik-baik saja. Tapi yang jelas kapannya ditunggu ditunggu masyarakat. Jadi mudah-mudahan Pak Teras bisa bisikin ini nanti ke Bu Mega ya, Pak Teras ya. Sing sabar kata itu. Kita sabar, masyarakat yang kurang sabar ini Pak Teras Narang. Kami tunggu pokoknya dari mulut Pak Teras Narang langsung nanti. Seperti yang tadi saya katakan, Mas, negara kita ini negara besar, dan kemudian tantangan kita ke depan juga bukan tantangan yang mudah, bukan hanya secara internal di negara kita, tetapi juga secara global. Jadi dalam hal ini tentu Ibu tahu betul apa yang harus dihadapi secara internal dan apa yang akan dihadapi secara eksternal. Sehingga Presiden dan Wakil Presiden mendatang itu adalah orang-orang yang betul-betul memahami tentang kondisi internal kita, dan termasuk juga masalah ke depan yang apapun yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan masyarakat masih sabar. Pak Teras Narang tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan. Tolong El Sinta bantu juga untuk menyabarkan. Kami akan ulangi tuh maunya Pak Teras Narang nanti ya. Mohon bersabar ya. Terima kasih Pak Teras Narang ya. Selamat sore Pak Teras Narang. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat untuk Pak Teras Narang.